Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti semuanya bersemangat karena kita masih di nuansa kemerdekaan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini yuk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay. Nah, sekarang saatnya kita sama-sama baca ayat hafalan bulan ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan muji dan meninggikan nama Tuhan. Shout,
firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang mengurapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan juga memberi kami telinga yang dengar-dengaran dan hati yang siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami sudah berdoa. Yuk yang sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami katakan amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oh iya, hari ini cuacanya panas sekali. Kak Noel lagi minum sirup nih. Kalian pasti juga suka sirup kan? Sirup itu rasanya dingin, segar dan manis. Cocok untuk saat seperti ini. Tapi teman-teman tahu tidak, ada juga sirup yang rasanya pahit. Namanya obat sirup. Teman-teman ada yang suka minum obat? Sepertinya tidak ada yang suka minum obat ya. Walau ada rasa buahnya, tapi masih ada rasa pahitnya. Selain minuman ini, ada juga air yang rasanya asin seperti air laut, dan ada juga air yang rasanya tidak asin seperti air sungai. Teman-teman tahu tidak, kalau dulu air sungai itu jernih, tidak ada kumannya, jadi bisa kita minum langsung, segar rasanya. Ada juga air sungai yang pahit. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang air yang pahit.
Teman-teman ingat tentang kisah bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Di Mesir, bangsa Israel tidak bisa hidup enak, tidak bebas. Mereka disuruh bekerja berat dan tidak dibayar. Hanya diberi sedikit makan dan minum. Kasihan ya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka dituntun Tuhan melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Mereka juga melihat Tuhan membelah laut sehingga di tengah laut ada jalan dan mereka dapat berjalan di situ. 3 hari setelah itu di tengah perjalanan mereka merasa haus. Siapa yang pernah merasa haus? Nah, apa yang teman-teman lakukan kalau haus? Tentu saja kita akan minum kan? Nah, bangsa Israel juga haus. Mereka ingin minum. Sayangnya, persediaan air yang mereka bawa dari Mesir sudah habis karena mereka minum selama perjalanan. Tiang awan memimpin bangsa Israel ke Mara. Di Mara ada sungai, tapi air sungai itu rasanya pahit. Teman-teman mau minum air yang rasanya pahit seperti obat? Kalau obat, memang harus kita minum, apalagi ketika kita sakit. Tetapi, kalau bukan obat, teman-teman mau minum air yang rasanya pahit? Pasti tidak mau ya. Tapi bangsa Israel haus sekali. Jadi bagaimana? Bangsa Israel ngomel pada Musa. Musa, kita haus nih, tapi airnya pahit. Terus kita minum apa? Musa juga haus. Musa sedih, dia bingung. Apa yang harus dia lakukan agar bangsa Israel bisa minum? Teman-teman tahu apa yang Musa lakukan? Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air. Air itu pun menjadi manis seperti sirup. Bangsa Israel bisa minum dan ambil air sepuasnya untuk perjalanan selanjutnya. Binatang juga bisa minum karena air yang sehat, tidak pahit, dan tidak kotor. Tuhan berjanji akan membuat bangsa Israel sehat, menyembuhkan semua penyakit asal bangsa Israel mau mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kita tinggal di Indonesia. Teman-teman senang tidak tinggal di Indonesia? Tentu senang, bukan? Nah, tahukah teman-teman, dahulu kita tidak bebas seperti ini. Kita dijajah seperti bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, seperti bangsa Israel yang sudah tidak ditindas oleh bangsa Mesir, sekarang kita juga sudah bebas. Kita bisa jalan-jalan, sekolah, dan beribadah. Asik ya? Tuhan membuat bangsa kita merdeka. Artinya, kita tidak dijajah lagi. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, tidak tahu berterima kasih, sering ngomel-ngomel. Memang air yang pahit itu tidak enak, tetapi seharusnya mereka tidak mengomel. Mereka bisa berdoa kepada Tuhan seperti yang Musa lakukan. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk negeri kita supaya negeri kita aman, tidak ada orang jahat. Kalau tidak aman, kita tidak enak meninggalkan rumah. Kita takut akan ada pencuri. Kita juga perlu berdoa agar negeri kita sehat. Teman-teman ingat ketika lockdown, tidak enak kan? Mari kita doakan agar COVID segera hilang dari Indonesia, bahkan dari dunia. Kita juga perlu berdoa agar negeri kita diberkati Tuhan, supaya tidak ada orang yang miskin. Semua dicukupkan, bisa makan, minum, berpakaian, bersekolah, dan tinggal di tempat yang layak. Tidak lupa doakan juga Presiden Jokowi dan aparat pemerintahan negeri ini, supaya mereka dapat memerintah dengan baik. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, kakak mau ingatkan ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami agar kami mau mendengarkan firman-Mu, mau menuruti perkataan-Mu, serta melakukannya. Ajarkan kami Tuhan agar selalu bersyukur atas setiap yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan agar kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menjaga dan memberkati kami. Memperingati ulang tahun Indonesia ke-77 tahun, kami mohon berikan kesehatan dan berkatilah pemimpin negara Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden serta para menteri. Kami juga meminta tolong berikan kesehatan dan berkatilah masyarakat Indonesia dan semoga pandemi COVID-19 akan segera hilang. Dan Tuhan berikan berkatilah pemimpin gereja kami dan berikan kesehatan kepada Pastor Oma Neneng dan Pastor Om Luki dan semua jemaat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.